Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran Matematika SMK kelas 10. Dan sekarang kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Nah, kita jelaskan di sini ya. Jadi yang kita maksudkan di sini adalah sebuah segitiga siku-siku. Apa sih sebuah segitiga siku-siku itu? Sebuah segitiga siku-siku merupakan segitiga di mana salah satu sudutnya yang ini itu adalah bentuk sudut 90 derajat gitu ya. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana mencari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, selanjutnya kita akan coba dulu. Misalkan ini adalah sebuah sudut alfa, ini adalah alfa. Nah, ini alfa. Apa ini menyatakan sebuah sudut. Kita akan belajar berapakah gitu nilai dari sebuah sudut alfa, baik sinus, kosinus, atau yang tangennya dulu gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan sinus, jadi di sini adalah sinus. Bapak saya persingkat saja, nulisnya menjadi sinus alfa sama dengan yang ini. Sinus alfa adalah depan dibagi miring ya. Jadi mana sih? Ini kan kalau ini menyatakan sudutnya ini. Depan mana? Berarti depannya ini. Artinya depan dari sudut alfa ini. Ini depan, berarti depannya itu adalah sebesar Y. Ini adalah Y dibagi sisi miring. Jadi depan miring, sinus itu dibagi miring. Nah, miringnya ini R, berarti sinus ini adalah menyatakan Y per R. Kemudian kita tentukan sekarang kosinus. Saya tulis singkat lagi cos, karena di sini alfa, sudutnya berarti cos alfa. Cos alfa adalah sama dengan datar per miring atau datar miring. Mana sih yang disebut datar? Kalau ini sudutnya, berarti yang tadi sudah dijelaskan ini adalah depan, karena depan dari sudut ini. Nah, dari sini depan. Nah, kalau yang disebut datar adalah yang ini, datar. Berarti datar itu adalah X dibagi miring. Miring mana? Miring yang ini. Nah, berarti kosinus alfa itu nilainya sama dengan X per R. Nah, sama dengan yang ini. Selanjutnya adalah kita bahas untuk yang tangen. Tangen alfa ini tetap kita alfa. Tangen adalah perbandingan tangen tan alfa itu sama dengan perbandingan antara depan. Jadi depan di sini, depan dari sudutnya adalah ini garis ini, depan berarti Y per terhadap datarnya adalah X. Berarti tangen itu adalah sebesar Y per X. Atau bisa juga tangen itu sama dengan perbandingan antara sinus alfa dibagi kosinus alfa. Nah, jadi tangen itu selain depan datar bisa dicari dengan perbandingan antara, karena di sini alfa berarti perbandingan antara sinus alfa dibagi kosinus alfa. Kemudian kita lanjut ke dalam mencari kosekan. Kosekan alfa. Apa yang dimaksud dengan kosekan? Kosekan ini sebetulnya adalah perbandingan antara sisi miring. Nah, ini sisi miring terhadap depan, sisi miring depan, atau R, karena ini sisi miringnya adalah ini, R per depannya itu dari sudut alfa adalah sebesar Y. Atau, nah ini bisa juga atau kosekan ini, nah ini kosekan, maaf ini kosekan ini, nah yang ini
itu perbanding ini sama dengan kosekan ini alfa, supaya tidak bingung, adalah 1 per sinus alfa, sehingga nilai kosekan alfa itu sama dengan 1 per, karena sinus tadi adalah Y per R, ini pasti nilainya adalah sama dengan R per Y, sama dengan yang ini. Kemudian kita cari yang selanjutnya adalah sekan. Nah, ini langsung saja ke sini. Sekan itu adalah sekan X alfa, itu adalah sebesar 1 per cos alfa, sehingga si sekan alfa ini sama dengan 1 per, tadi kita ketahui bahwa kosinus itu adalah sebesar X per R. Nah, kita tinggal sederhanakan lagi, berarti sama dengan R-nya pasti jadi menjadi ke bawah, ke atas ya, menjadi persamaan sekan itu sama dengan R per X. Nah, sama dengan yang ini. Kemudian satu lagi adalah kotangan. Kotangan ini adalah perbandingan dari 1 per tangen ya, atau kotangan alfa itu sama dengan 1 per tangen alfa. Nah, ini kotangan alfa sama dengan 1 per tangen alfa, sehingga ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 per, karena tangan itu sama dengan tadi adalah Y per X, berarti 1 per Y per X, atau kita sederhanakan lagi yang X ini kita pindah ke atas, sehingga kotangan alfa sama dengan X per Y. Nah, itu adalah cara-cara menentukan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, saya akan contohkan satu saja. Misalkan kita ingin mencari sinus untuk seandainya di sini adalah sudutnya adalah sudut beta, sudut yang lain ini beta misalkan. Tentukan sinus beta. Nah, sinus beta itu sama dengan tadi, sinus itu kan depan miring. Berarti depan dari sudut beta ini adalah pasti yang garis yang ini, yang X. Karena di depannya, di depan sudut ini, berarti X per sisi miring. Sisi miringnya adalah tetap yang ini, R. Bagaimana dengan kosinusnya? Kosinus beta, misalkan ini tetap kita beta. Nah, ini beta. Sehingga misalkan kosinus beta sama dengan, kosinus itu kan datar miring. Ini adalah sudutnya, berarti yang datarnya mana dari sudut beta, berarti yang datarnya adalah yang ini, sebesar Y. Y per dibagi sisi miring, sisi miringnya tetap yang ini, berarti Y per R. Ini akan sama mencari tangen, kosekan, sekan, dan kotangan, gitu ya. Jadi tergantung kita melihatnya depannya mana, dan depannya mana, datarnya mana, dan sisi miringnya mana, gitu ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada beberapa sudut istimewa untuk nilai sudut antara 0 X sampai 90 derajat gitu ya. Nah, kita pakai yang ini, dimana sinus 0 itu nilainya adalah 0, kemudian sinus 30 adalah setengah, sinus 45 adalah setengah akar 2, sinus 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sinus 90 adalah 1. Kemudian untuk nilai kosinus dan tangen silahkan kalian bisa lihat semuanya ada di sini. Dan ini adalah sudut istimewa yang harus kalian hafalkan ya. Kalian harus paham dan harus hafal dan mengerti. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.